Oke, halo. Aku mulai aja kali ya pertemuan meeting pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman seller semua yang udah pada hadir pada pertemuan training basic untuk yang ke berapa ini? Ada yang tahu udah season berapa pada malam hari ini? Season 10 ya? Nah, kebetulan malam hari ini juga spesial banget nih karena akan diisi langsung sama top seller kita nih, top seller kita yang nomor satu. Udah pada tahu kan siapa? Jadi malam hari ini kita akan ngebahas tentang strategi penjualan uh, Florisman. Yang pasti teman-teman semua aku harap disimak baik-baik materi pada malam hari ini dan juga kalau ada yang perlu dicatat, catat karena nanti di akhir acara aku akan buka untuk sesi pertanyaannya. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin teman-teman juga udah pada nunggu, langsung saja kali ya aku persilahkan kepada materi kita malam hari ini yaitu Mas Tendra, seller asal Bandung, top seller kita. Silakan Mas Tendra. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Adia. Kabar Mas Tendra? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya semua? Baik. Gimana teman-teman? Baik? Oke Mas Tendra, langsung aja pada Mas Tendra, aku persilahkan. Oke. Selamat malam semuanya, teman-teman seller Florisman. Hari ini eh, kebagian saya ya untuk memberikan materi tentang strategi marketing berjualan Florisman. Ya. Eh, Kalau versi saya gitu, ini kita sharing aja ya teman-teman, cerita lah ya, cerita pengalaman saya untuk berjualan Florisman itu eh, dibagi dua ya. Mungkin teman-teman udah tahu pastinya. Yang pertama itu adalah strategi marketing offline dan yang kedua itu strategi marketing online. Nah, kenapa itu dibagi dua? Karena dua-duanya kita juga harus menjalani fase tersebut. Kita tetap berjualan offline dan untuk meningkatkan dari offline ini kita bisa menjualnya di online. Nah, strategi yang saya terapkan strategi yang saya terapkan ini itu karena terbagi dua, jadi ada dua fase atau dua tahap yang harus saya lakukan ya. Yang pertama itu kalau teman-teman di sini semua kuatnya di di offline itu, nah itu mungkin saya bisa sharing strateginya itu adalah kita tuh penjualan langsung ya, direct selling namanya. Nah, direct selling ini langkah mengenalkan produk kita yang kita jual ya Florisman ini kepada calon buyer atau calon pembeli. Nah, itu pada tahap ini kita bisa langsung berhubungan dengan si calon konsumen, itu direct selling. Jadi kita bisa langsung menjelaskan kepada calon pembeli tersebut tentang kegunaan, manfaat produk kita ini apa, dan cara pakainya apa, seperti apa gitu. Itu kita bisa jelaskan melalui penjualan langsung atau direct selling. Itu. Lalu yang kedua dalam offline ini ya strateginya itu kita bisa mempublikasikan produk kita ini kepada khalayak ramai gitu, ke orang-orang terdekat bisa jadi, atau teman-teman kita misalkan kita punya perkumpulan gitu, kita bisa sekaligus
apa ya namanya, menawarkan atau memperkenalkan lah. Pertama kita harus memperkenalkan dulu, memperkenalkan produk kita ini kepada teman-teman kita yang misalkan seperkumpulan. Nah, yang ketiga itu kita bisa beriklan ya. Kita bisa beriklan. Maksud iklan di sini kalau untuk offline ini kita bisa buat promo ya, buat promo tidak langsung tapi bukan online gitu. Bisa dari banner, kita punya banner, kita buat banner gitu, kita taruh di depan rumah kita atau gimana gitu, atau tempat usaha kita, agar orang-orang juga tahu bahwa kita itu sebagai agen atau seller resmi produk Florisman gitu. Nah, ya dalam untuk offline ini bisa berjalan apabila gini, kalau kita direct selling ya, penjualan langsung atau offline itu kita harus melakukan yang namanya segmentasi pasar. Apa sih yang dimaksud dengan segmentasi pasar ini? Segmentasi pasar ini adalah mengklasifikasikan calon-calon konsumen kita. Maksudnya di sini kita punya suatu produk nih ya, produk skincare ya, skincare khusus pria. Nah, target market kita itu siapa sih gitu? Yang pasti pria ya. Yang pertama itu pria. Yang kedua itu umurnya berapa? Minimalnya misalkan Florisman itu bisa dipakai minimal umur di 14 tahun ya, misalkan. Sampai misalkan 40 tahun nih. Nah, itu adalah target market kita nih. Yang pertama pria, yang kedua umur. Nah, yang ketiga itu adalah strata. Maksud strata ini dia itu pekerjaannya ya, mungkin bisa disebut dia tuh sekarang tuh lagi bekerjakah gitu, maksudnya bekerjakah, atau dia mahasiswa, atau dia masih sekolah. Nah, itu mungkin klasifikasinya itu. Jadi ada yang namanya segmentasi pasar. Nah, setelah kita mengetahui segmentasi pasar kita, nah itu merupakan calon-calon pembeli produk kita ya. Setelah kita mengetahui tersebut, nah langkah selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya positioning. Positioning di sini adalah menentukan segmentasi pasar selanjutnya. Setelah kita mengetahui segmentasi pasar kita tadi yang dari jenis kelaminnya apa, umurnya berapa, pekerjaannya atau kegiatan sehari-harinya apa. Nah, barulah kita masuk ke segmentasi pasar. Itu. Segmentasi itu untuk melakukan positioning. Nah, positioning itu untuk menerapkan target market kita gitu. Jadi positioning ini untuk menetapkan target market kita. Contoh sederhananya adalah produk kita ini menargetkan kelasnya apa sih gitu, kelas menengah bawah, atau menyasar ke anak muda gitu, atau ke orang tua gitu kan. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Berarti kan kalau misalkan kita produk Florisman ini skincare untuk pria, otomatis segmentasi target market kita itu adalah pria, lalu mahasiswa atau anak sekolahan gitu, dan mungkin karyawan yang masih terbilang masih muda lah gitu, masih
apa namanya sekarang ini katanya zaman apa milenial gitu. Nah itu adalah positioning kita untuk mendapatkan target market itu gitu. Jadi dengan begitu kita bisa tahu itu target market kita itu. Jadi efektif dan efisien kita kalau misalkan kita menawarkan suatu produk tersebut. Nah, mungkin sudah melakukan positioning, kita bisa yang ketiganya itu ya. Setelah kita dapat calon buyer, nah itu kita bisa kenali konsumen kita itu gitu. Maksudnya di sini kita tuh nggak langsung menawarkan produk ya gitu. Jadi kita harus kenali keluhan-keluhan dari si konsumen itu apa gitu. Misalkan dia keluhannya, oh mas, saya itu sedang berjerawat nih. Nah, nggak mungkin kalau sedang berjerawat kita kasihnya apa namanya deodoran gitu kan, nggak nyambung gitu. Jadi kita harus mengetahui dulu keluhannya apa. Nah, baru kita sesuaikan dengan produk yang ada di Florisman ini gitu. Jadi kalau misalnya dia berjerawat, oh mas bisa pakai sabun dulu nih gitu. Kita punya sabun pembersih wajah ya. Nanti teman-teman bisa jelaskan manfaatnya apa dan kegunaannya seperti apa, cara pakainya seperti apa. Nah, itu baru kita bisa mengarah untuk si calon buyer untuk membeli produk kita tersebut. Nah, itu mungkin untuk strategi marketing di offline ya. Nah, oh ya, satu lagi, setelah adanya pembelian gitu, adanya transaksi gitu antara teman-teman seller dan konsumen itu jalin hubungan dengan konsumen. Jadi setelah dia pakai seminggu atau 2 minggu, teman-teman itu wajib menanyakan lah gimana kondisinya gitu setelah memakai produk Florisman. Nah, itu sebagai nanti juga bisa teman-teman terapkan untuk mendapatkan testimoni ya, itu testimoni real dari konsumen teman-teman sendiri gitu. Jadi bisa nanti teman-teman untuk mengiklankan lagi gitu hasil dari testimoni tersebut. Nah, itu juga bisa jadi testimoni, bisa jadi nanti kita arahkan lagi misalkan untuk membeli produk yang lain, mungkin bisa deodoran gitu, bisa beli deodoran Florisman-nya, kita tawari lagi produk-produk yang lain. Jadi ada kesinambungan gitu. Jadi tidak hanya membeli sabun saja nantinya gitu. Oke. Nah, itu untuk strategi offline ya. Kalau untuk strategi marketing di online, nah ini teman-teman bisa berjualan di media sosial ya, terutama media sosial bisa seperti Instagram, Facebook Ad. Nah, itu bisa kalian gunakan itu gitu. Dan untuk yang kedua itu selain media sosial bisa juga di marketplace seperti di Shopee, Lazada, Tokopedia atau Bukalapak. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan platform yang ada di kita itu untuk berjalan. Untuk strategi-strateginya mungkin udah pernah saya jelaskan dulu ya. Nah, tapi mungkin ada sebagian yang apa ya namanya susah untuk membuat toko online atau apa, itu bisa belajar dari YouTube ya. Soalnya di YouTube tuh banyak banget informasi-informasi yang bisa kita gali gitu. Kalau untuk Facebook Ads sendiri, kalau pemula itu di marketing kit
Chlorismen sendiri sudah ada gitu. Jadi bisa teman-teman praktekkan gitu ya di teman-teman gitu. Karena pun kalau Facebook Ads juga saya juga masih belajar dari situ gitu. Ya paling itu aja sih prolognya, Mbak Adia. Oke, Mas Hendra. Nah, jadi teman-teman, gimana nih? Teman-teman ada yang mau ditanyain gak nih? Mumpung masih hadir nih Mas Hendra-nya. Ayo dong nanya yang banyak. Dari siapa dulu yang mau bertanya? Nanti biar langsung dijawab nih sama Mas Hendra. Pertanyaannya apa aja boleh berarti ya Mas Hendra ya? Oh boleh Kak Iqbal, silahkan. Boleh, boleh. Kak Iqbal nih mau nanya, Kak Iqbal mau nanya apa? Ayo yang lain mau nanya selain Kak Iqbal. Kang Iqbal, Hari ini kita Kang Iqbal mau nanya apa? Iya nih. Kak Iqbal lagi, Kak Iqbal lagi. Wah banyak yang nanya. Oke, mungkin dimulai dari Kak Iqbal dulu kali ya Mas Hendra. Ya, Sebagai boleh. top seller, apa strategi penjualan offline-nya masih dijalankan kayak tebar brosur dan promosi di jalan? Ini gimana Mas Hendra? Udah enggak sih. Kalau untuk tebar brosur dan di jalan itu mungkin dulu awal-awal bisa lah seperti itu gitu. Tapi kalau untuk sekarang karena kesibukan dan segala macam gitu, mungkin untuk yang kayak seperti ini itu tidak dilakukan gitu. Ya itu khusus saya ya, itu khusus saya. Tapi kalau teman-teman mau, ya memang itu salah satunya gitu. Jadi teman-teman bisa juga gitu tebar brosur atau tebar promosi di jalanan gitu. Itu sesuatu hal yang wajar gitu kalau kita untuk mempromosikan produk yang kita jual gitu. Apalagi nanti di brosurnya itu kita punya kontak person kita gitu. Yang apa-apa mungkin dari tebar brosur itu 100 yang kita tebar mungkin bisa jadi 10 atau 20 yang nyangkut, ya kan lebih bagus gitu. Gitu. Tapi bagus sih kayak gitu. Kalau untuk pertama ya, kalau untuk mempromosikan gitu ya, untuk mempromosikan untuk seller baru itu bisa dilakukan gitu. Oke, seperti itu ya Kak Iqbal. Nah, berarti udah cukup jelas ya Kak Iqbal. Sekarang aku lanjut ke pertanyaannya dari Kak Aziz. Katanya kalau iklan di IG jangan pakai IG promote, tapi pakai FB Ads. Apakah benar? Kalau dari marketingnya Chlorismen, ya itu disarankan pakai FB Ads. Gitu. Kalau dari ini ya, saya belajar dari marketing kitnya Chlorismen, mengajarkannya seperti itu dari FB Ads. Oke. Terus dia nanya lagi nih, Mas Hendra, apakah ketika mengikuti perkumpulan hobi dan pengajian gitu, apakah semua kontak di perkumpulan itu harus kita chat untuk mempromosikan Chlorismen toko kita? Tergantung gitu. Tergantung target market kitanya itu gimana gitu. Kalau misalkan target market kita itu masuk, nggak apa-apa kita chat gitu. Atau kita langsung ketemuan tuh, kita kalau misalkan perkumpulan itu kan kita langsung bertatap muka. Nah dari tatap muka itu kita bisa melakukan komunikasi dengan mereka gitu, bahwa
halo gitu, minta waktunya sebentar, saya ini punya suatu produk nih buat teman-teman nih, produk untuk khusus pria, dan ya nanti teman-teman bisa rangkai kata-katanya enaknya seperti apa gitu ke teman-teman yang perkumpulan itu nggak apa-apa, lakukan gitu. Oke. Nah, seperti itu ya Kak Aziz ya, sama kayak yang seperti Mas Hendra bicarakan. Tapi kalau untuk awal-awal sih lebih baik kalau nggak usah pakai iklan dulu kali ya Mas Hendra ya. Yang di FB Ads. Kalau misalkan seller-seller baru bergabung yang modalnya masih minim, Oh ya, kayak gitu. ya. Itu kita pakai organik aja, kita cari organik aja dulu. Kalau Kayak gitu. udah modalnya udah kuat, nah ada modal untuk biaya promosi, nah barulah kita masuk ke pakai biaya promosi gitu. Tapi kalau yang enggak ya kita pakai organik aja gitu. Oh, betul banget. Oke, kalau gitu aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tanya Kang, untuk pemain baru khususnya fokus ke omset atau rekrut seller? Terima Omset, kasih. cari omset dulu ya. Oke, karena untuk Cari jadi cari seller gini, mah urusan nanti aja kali gitu ya Mas Hendra ya. nah, karena kan Gampang itu Mas seiring berjalan. kalau kita itu kan tujuannya kan agar cuan tuh. Kita menjual satu produk kalau nggak fokus juga, ya dari mana kita dapat penghasilan gitu kan. Nah, jadi Mm-mm. fokusnya itu berjualan dulu. Nah, setelah berjualan sambil kita menawarkan ke orang-orang misalkan yang potensial untuk menjadi seller gitu. Iya, betul banget Mas Hendra. Nah, ini aku lanjut sekarang ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Ahmad Tekomar. Kapan ada pertemuan training offline untuk Facebook Ad khusus Jakarta? Tapi kalau misalkan untuk Florisman sebenarnya cocok nggak sih Mas Hendra iklan di Facebook Ads? Bukannya jadinya boncos ya kalau FB Ads? Bisa di set kan di Facebook itu kan kita bisa set set biayanya gitu. Jadi kita nggak harus memaksakan harus berapa gitu. Jadi set sesuai dengan kemampuan aja sih. Gitu. Tapi kalau misalkan menurut Mas Hendra lebih efektif FB Ads atau iklan di marketplace kayak Shopee gitu. Yang saya jalani itu memang kalau FB Ads itu agak besar ya gitu kalau dibandingkan dengan eh, biaya promosi di marketplace, Mbak. Berarti lebih efektifnya mendingan di marketplace dulu kali ya, baru yang di FB Ads. Ya, tapi tergantung Oke. juga sih, Mbak. Jadi gini loh, ada teman-teman mungkin yang jago di FB Ads, ya silakan main di FB Ads gitu. Gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang jagonya di marketplace, ya di marketplace gitu. Gitu aja. Oke. Ya gitu ya teman-teman ya, bisa di wah, udah banyak banget nih komentar. Oke, untuk mempersingkat waktu aku bacain deh satu-satu. Kang Tendra jualan di mana aja yang online? Dari Kak Ivan. Saya jualan di online itu saya jualan di marketplace. Marketplace sudah lama. Kalau FB Ads itu saya baru memulai. Oke. Kalau marketplace-nya mana aja tuh Mas Tendra kira-kira? Semua Marketplace-nya itu, marketplace. oh enggak sih. Kalau marketplace itu ada di Shopee, Lazada, ada juga di Blibli, ada juga di Bukalapak juga ada, Tokopedia juga ada. Wah, itu udah ada adminnya masing-masing ya Mas Tendra? Apa Mas Tendra Ada, semua yang ngurusin? ada, Oke, ada, ada. mantap. Nah,
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Deva. Halo Mas, bagaimana caranya atau tips biar iklan kita di marketplace kayak Shopee biar nggak boncos terus? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Nah, boncosnya itu terjadinya gimana gitu. Jadi maksudnya gini, kalau di Shopee itu kan kita bisa set modal, modal harian. Misalkan modal hariannya taruhlah 10.000 sehari. Nah, dari 10.000 itu kita pecah lagi menjadi berapa klik yang bisa kita ambil gitu. Misalkan karena gini, kalau di Shopee itu kan tergantung bitnya berapa. Satu satu apa namanya kata kunci itu misalkan taruhlah 200 rupiah bit kita. Jadi mungkin kalau misalkan 10.000 dibagi 200 berarti kita bisa dapat 50 klik ya. Nah, untuk caranya agar efektif dan apa efektif atau enggaknya, nah kata kunci yang kita mainkan itu harus bukan harus sih, sesuaikan dengan judul iklan kita gitu. Jadi kalau misalnya judul iklan kita sabun Flores ya nanti si apa namanya kliknya kita itu bitnya kita itu sabun kloris gitu. Itu lebih efektif gitu. Jangan nanti misalkan kita jual sabun kloris kliknya itu di luar dari si produk itu gitu Mbak. Kalau saya kalau saya untuk Klorisman itu sehari cuma 10.000 sampai 15.000. Itu modalnya ya, modalnya. Tapi itu nggak boncos Mas Hendra dalam hitungan seharinya. Selama ini enggak sih. Jadi Keren. mencari kata kunci yang bagusnya itu sih. Jadi itu harus 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 apa namanya? Ada namanya riset sih gitu. Itu kita mau pakai kata kunci apa gitu. Oke. Kayak gitu ya Kak Deva ya, saran dari Mas Tendra seperti itu, jadi bisa dijalankan. Kalau bisa dicatat apa yang Mas Tendra omongkan tadi. Di sini langsung praktek ya Kak Deva. Nah, sekarang lanjut ke Kak Indra Sarosa. Untuk pemula jual online-nya dimaksimalkan lewat apa nih? Mas Tendra, kira-kira online atau Kalau offline? online ya, lewat Oh online. iya, online. Nah, kalau untuk online itu maksimal lewat apa? Kalau saya itu basicnya dari marketplace. Jadi kalau kalau di sini semua buat teman-teman kalau memangnya basic kuatnya di marketplace ya di marketplace. Tapi kalau ada teman-teman yang kuat basicnya di Instagram ya bisa pakai Instagram. Jadi sesuaikan saja dengan apa namanya kemampuan teman-teman sendiri gitu. Jadi sambil kita belajar ke uh, tempat online yang baru gitu. Kalau misalnya yang tadinya marketplace, bisa coba nanti di Instagram atau Facebook. Nah, begitu juga sebaliknya gitu. Kalau untuk pemula sih lebih mudah di IG ya, karena di IG itu kan kita posting-posting gitu kan. Target marketnya kita gimana gitu kan bisa di set ya di, di apa di IG-nya gitu. Nah, kalau di marketplace itu kita harus menentukan kata kunci, judul produk dan segala macam gitu. Nah, berarti untuk penjualan offline-nya penjualan online ya. Penjualan online berarti sesuai basic ya Mas Tendra. Kalau dia Di dia situ aja. basicnya di mana dulu, baru Ya, bisa fokus ke satu tempat dulu kan. Gak bisa semua yang langsung diambil kan? ya betul. Betul, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Yogi.
Salam Mas, kalau iklan di Lazada sebaiknya gimana Mas Tendra? Saya baru mau mulai. Eh, Iklan Lazada. Kalau untuk di Lazada itu iklannya sama aja sih sebenarnya, hampir sama kayak di Shopee ya, Gi ya. Tapi kita bisa set otomatis ataupun manual. Ya, jadi nanti kalau otomatis itu seperti di Shopee kan kita nggak perlu cari kata kunci dan segala macam gitu. Tapi kalau manual itu ada kata kuncinya dan kata kuncinya juga per klik, per bit berapa gitu. Sama aja sih Gi. Cuman untuk top up di Lazadanya itu kalau untuk awalan harus pakai debit atau kartu kredit gitu kalau nggak ada saldonya. Tapi kalau tokonya punya saldo, nah langsung langsung memotong saldo saldo kita di Lazadanya aja gitu. Tapi kalau misalkan di Lazada, estimasi boncosnya itu besar nggak sih Mas Tendra kayak kalau dibandingkan sama Shopee? eh Aduh, pertanyaan sulit tuh. Membandingkan. Selama ini tuh belum ada boncos di Lazada. Asal di setnya, kalau saya sih di Lazada itu di setnya sesuai dengan jam, jadi nggak di loss. Jadi semua marketplace itu saya kalau untuk promosi itu nggak di loss ya, tapi di per jam. Jadi saya set di jam-jam yang ramai itu baru saya on kan. Tapi kalau nggak di jam-jam ramai itu sia-sia aja gitu biasanya. Gitu. Oke, oke. Kayak gitu Kak Yogi ya. Kak Yogi udah cukup jelas. Jelas kayaknya deh. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Kak Muhammad Faris. Maaf Kak, saya ketinggalan. Saya mau tanya kalau reseller itu boleh promosi di Instagram atau Shopee nggak ya Kak? Boleh Ya dong. boleh, boleh dong, nggak ada batasannya. Terus kalau nggak promosi di situ, promosi di mana? Ya, jadi buat Mas Faris, kita jualan closement itu boleh di mana aja, ya, nggak ada batasannya, kita nggak ada aturannya, kita nggak boleh di mana gitu, boleh di mana aja. Asalkan Oh, asalkan sesuai dengan aturan dan ketentuan dari pusat itu aja. betul. Betul banget. Kayak gitu Kak Faris, nih ketahuan nih Kak Faris belum nyoba promosi sama sekali nih. Langsung sekarang juga promosi di Instagram sama Shopee-nya ya. Terus aku lanjut dari Kak Ali. Saya omset masih kecil, bagaimana cara ningkatin omset itu sendiri? Yang mana saya juga masih susah manage pemasukan dan pengeluaran saya. Masukan dan pengeluaran nih, Mas Tendra kira-kira gimana sarannya? Oh, oke. Nah ini ini pernah kejadian juga, gitu ya. Ini pernah kejadian dengan saya juga nih di awal-awal merintis usaha. Jadi omset untuk membeli kembali produk itu kadang apa ya, tidak mencukupi gitu. Tapi gini deh, untuk men-setnya itu misalkan gini, teman-teman punya keuntungan berapa. Yang penting sih gini, modal awal itu jangan diganggu gugat ya gitu. Jadi misalkan teman-teman beli modalnya di Florisman itu misalkan 400.000. Nah, 400.000 ini jangan diganggu gugat gitu. Jadi 400.000 ini untuk membeli kembali produk Florisman yang mungkin misalkan habis gitu. Nah, itu ya dari modal sendiri itu jangan dipakai. Nah, dari keuntungan penjualan itu sisihkan gitu. Jadi jangan diambil semuanya gitu. Jadi misalkan kita punya keuntungan 10.000. Nah,
kita ambil 5.000 saja. Misalkan ya, ini misalkan, tapi itu hitungannya tergantung teman-teman ya. Nah, misalkan kita ambil 5.000 saja. Nah, 5.000 ini masukin lagi ke modal. Nah, masukin lagi ke modal untuk apa? Untuk membeli jika suatu hari atau suatu saat kita membutuhkan modal yang lebih besar lagi gitu. Jadi di setnya kalau modal jangan diapa-apain. Nah, untuk keuntungan itu kita bagi gitu untuk modal keuntungan untuk kita sendiri sebagai seller dan kembaliin lagi ke modal itu setengahnya lah. Nah, kayak gitu kali. Jadi tersusun ya Mas Hendra antara pemasukan dan pengeluarannya. Kalau bisa dibikin catatan ya. Ya, itu penting itu catatan gitu. Ya, catatan kalau lebih mudahnya mah lebih gampang ya di Excel aja gitu untuk pencatatan. Jadi ada pengeluaran, ada modal, ada pengeluaran kita berapa, untungnya berapa gitu. Nanti kan itu tercatat tuh. Bisa kita catat lah sendiri gitu. Dan yang pasti modal utama itu nggak boleh diotak-atik ya. Ya, itu modal Jadi utama biar itu bisa. biasanya kebanyakannya itu. Jadi modal awal itu diutak-atik gitu. Jadinya ya akhirnya pada saat kita mau beli kembali itu kita nggak ada modal gitu. Mm-mm. Udah keburu habis karena dipakai kepepet. Pasti alasannya gitu. Oh, tuh biasanya seperti itu. Ya, tapi ya itu diatur-atur lah ya untuk teman-teman gitu. Jadi kalau saya seperti itu. Jadi kalau untuk modal itu nggak jangan diapa-apain gitu karena itu kan untuk keberlangsungan si usaha juga gitu. Mm-mm. Betul banget. Oke, sekarang aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Rahmat. Di Lazada buat pemula supaya dapat orderan itu harus gimana Mas Tendra? Apa harus beriklan dulu? Pakai pack order. Oke. Pack order. Enggak lah. Pack order itu langkah keberapa lah ya gitu. Tapi biasanya kalau Lazada itu seller baru itu biasanya di push ya. Kalau toko baru itu biasanya kalau di Lazada itu di push sama Lazadanya sendiri gitu, sama sistem lah ya namanya. Nah, sistem Lazada itu kalau untuk toko-toko baru itu biasanya di push iklan. Kita nggak usah beriklan, bisa secara organik karena memang untuk ada semacam kayak privilege lah dari Lazadanya untuk seller-seller baru. Jadi yang seller-seller baru itu akan di up lah sama sistem Lazadanya gitu. Tapi itu ada batas waktunya juga gitu setahu saya ada batas waktunya. Jadi nanti misalkan batas waktunya itu sudah lewat, nah itu nanti bakalan sendiri gitu. Jadi udah nggak organik lagi. Mungkin bisa dengan cara mengiklan atau mungkin masih bisa organik. Kemungkinannya ada dua sih juga. Nah, Oke. apabila cara itu nggak berhasil ya bisa pakai back order. Tapi kalau pack order kedeteksi apa enggak Mas Tendra? Apa kayak eh, di YouTube lah. potensi kedetek sama Lazadanya itu besar enggak? Tergantung kalau teman-teman tahu cara fake order yang baik dan benar seperti apa, itu bisa teman-teman lakukan. Caranya banyak di YouTube. Oke, belajar langsung sama Mas Tendra habis ini PC. Banyak di YouTube ya. Itu teman Yogi tuh, itu jago tuh. Yogi jago Kayak tuh. jago. Siap, Kak Rahmat habis ini langsung PC Kak Yogi. Oke, lanjut ke pertanyaannya dari Kak Indra. Kalau jualan offline gimana strateginya? Wah, ini Kak Indra ketahuan nih, dia nggak nonton video starter pack. Habis ini Kak Indra chat mentornya, minta video starter pack yang ada Bang Umarnya. Jadi tonton dulu video offline-nya, karena semua udah jelas di sana. Kayak gitu ya. Sekarang Iya sih. aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari
Dino Baktiar, Bang mau nanya, apa yang Abang Tendra lakukan saat masih baru jadi seller Florisman? Waktu Masih awal-awal gabung kali Mas Tendra. waktu awal-awal gabung sih Jual Floris 95.000. awal-awal gabung tuh ya saya jual Flores 90.000. Iya. Ya, saya awal dulu jualan Flores saya 90.000. Saya beli ke distributor yang di Jakarta itu harganya 55.000. Saya jual 90.000. Laku. Wah, Laku. Itu awalnya. Sebelum jadi seller, Mbak. Sebelum jadi seller. sebelum jadi seller. Saya jadi seller. Hmm. Jadi saya karena saya basicnya jualan di marketplace, apapun yang ada tuh saya jual gitu dulu awalnya. Barang-barang yang bisa dijual saya jual di marketplace. Nah, jadi dapatlah nih ada sabun buat pria. Pada saat itu kan masih jarang tuh sabun-sabun buat pria gitu. Nah, kayaknya cocok nih itu peluang kedepannya gitu kan. Jadi kita itu usaha juga kan nyari peluang ya kedepannya gitu. Nah, peluang ini bagus, saya coba jual sebelum jadi seller. Saya jualan marketplace lain itu 90.000 laku. Nah, akhirnya karena kebutuhan permintaan banyak, akhirnya saya mencari ada nggak sih distributor yang ngasih harga lebih murah gitu. Akhirnya dapatlah, jadilah seller gitu. Jadi seller. Nah, dapatlah harga itu waktu itu di sekitar 40.000-an gitu. Sama 40.000-an. Nah, itu keuntungan masih kecil juga jadinya karena kan harus mengikuti aturan, harus jual harga sesuai dengan yang disepakati kan gitu, 55.000 80 gram. Ya udah nggak apa-apa, tapi dari situ omset makin lama makin naik gitu. Berawalnya seperti itu. Nah, itu di online ya. Kalau di offline tuh dulu ya tadi sempat sih melakukan yang tebal brosur itu, terus nawarin ke teman-teman terdekat gitu. Itu juga pernah dulu lakuin. Kayak gitu ya Kak Dino ya. Jadi awal mulanya tuh nggak langsung jadi top seller kayak sekarang ya Mas Tendra. Pasti merintis dulu kan dari nol, dari keuntungan kecil sampai sekarang bisa besar, itu pasti kan butuh proses. Udah berapa tahun Mas Tendra? 4 jalan 5. Wis, tuh. Baru-baru gabung mah udah nikmatin aja dulu. Yang penting nikmat prosesnya gitu, karena semuanya berproses intinya itu. Jadi nggak bisa kita langsung ngiklanin di Instagram atau di marketplace bisa langsung ramai, itu kayaknya jarang ya gitu. Realnya gitu jarang gitu. Cuma memang harus ada proses yang harus kita ketahui gitu. Oke, yang penting konsisten ya Mas Tendra ya, karena 4 tahun kan waktu yang lama, pasti orang kan banyak bosen atau apalah, tapi Mas Tendra lebih milih bertahan dan sekarang jadi nomor 1 loh, top seller kita. Kayak gitu ya Kak Dino. Kayak gitu ya Kak Dino, bisa dicatat saran-saran dari Mas Tendra-nya. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Incognito ID. Kan kalau reseller itu emang ada benefitnya buat kita. Ada. Nanti ditanyain. Tapi kalau anak basi baru sih lebih baik perhatiin omset dulu kali ya Mas Tendra ya. Kalau untuk seller baru itu menurut saya ya pribadi itu tidak harus kita harus mencari seller baru gitu, tapi fokus dulu lah untuk penjualan sendiri gitu. Nanti kalau setelah penjualan kita sudah bagus, nah itu baru kita bisa tawar-tawarkan ke
teman-teman atau konsumen yang tadinya dari konsumen bisa jadi seller juga gitu. Betul banget. Sekarang fokus aja jualan, jangan mikir yang lain-lain, oke? Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Gamebot. Kak, saya mau belajar toko online. Kalau boleh tahu nama toko kakak apa ya dan jualan di mana aja? Toko marketplace. Kalau saya jualannya tadi saya bilang saya di Lazada ada, Shopee ada, nah itu di Bukalapak juga ada. Tapi kalau Bukalapak saya sudah serahkan ke admin, Tokopedia juga saya serahkan ke admin gitu. Tapi kalau untuk pegangan saya sih juga ada gitu sama saya sendiri karena kita kan harus bagi tugas. Nah itu ada di Shopee sama Lazada. Toko online-nya gimana Mbak? Iya ternyata Mas Hendra masih ikut optimasi ya. Kirain udah tinggal leha-leha aja. Harus Mbak, kalau nggak gitu nanti kita dibodohi Mbak. Astaga, mantap, bisa dicontoh teman-teman. Tetap harus kita tahu ya, meskipun udah misalkan nanti teman-teman gitu yang udah besar gitu usahanya, tetap kita harus tahu misalkan optimasi di marketplace itu seperti apa atau nanti cara jualan offline itu seperti apa, itu juga masih harus tahu gitu. Betul banget. Oke. Dan untuk aku lanjut aja kali ya pertanyaan selanjutnya dari Kak Aryan. Pak Tendra kali masuknya. Di akun Tokopedia saya terpilih menjadi Power Merchant Pro nanti di tanggal 14 Juni. Apakah itu termasuk program Star Seller Tokopedia seperti si Oren? Power Merchant ya? Power Merchant harus bayar kalau nggak salah. Power Pas zaman kita harus bayar. Iya. Tahu sekarang kalau ada perubahan. Iya. Kalau misalkan Power Merchant itu program Star Seller sih, kayaknya masih belum ya. Dulu sih setahu saya kalau untuk program Power Merchant itu yang tadinya kita tidak berbayar jadi berbayar ya. Itu. Beda kalau si Oren, kalau si Oren kan kalau untuk Star Seller itu tetap ada ininya ya. Sudah ada non seller atau Star Sellernya gitu. Tapi kalau untuk di Tokopedia itu kalau Power Merchant setahu saya gitu, mungkin kalau ada yang salah dari ini, menurut saya sih belum jadi Star Seller. Oke. Seperti itu ya Karin ya. Mungkin bisa langsung dicoba di searching, bisa kayak gitu. Tapi Mas Hendra juga Tokopedia bikin kan ya? Buka di ada tim. Oke. Nah, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Aziz. Bang, bagaimana cara kita menggali masalah pada calon buyer bila saya seorang yang susah basa-basi gitu, introvert? Kalimat pembuka apa yang bisa digunakan? Mas Aziz nanti hari Minggu aja ya. Karena kalau dijelaskan panjang Mas Aziz. Siap. Nah, aku lanjut ke pertanyaannya Kak Deva. Mas, bagaimana caranya riset untuk mencocokkan iklan manual biar relate sama produk kita? Bagaimana caranya riset? Iklan manual berarti ini iklan manual aku kurang paham nih. Gimana Mas Tendra? Iya, ini lagi mencerna Mbak ya, tunggu dulu Mbak. Iklan manual apa? Iklan manual. Oh iya gini. Kalau iklan manual itu sistem ngebacanya ya.
itu tidak ada kata kunci yang kita masukin gitu di bitnya itu. Nah, jadi itu dia ngebacanya dari judul iklan kita. Nah, itu yang tahu apa? Kalau iklan riset punya iklan manual. Ya itu tadi yang saya bilang harus ini judul iklan kita apa. Nah, kita masukin untuk kata kuncinya sesuai dengan yang kata judul iklan kita. Jadi kalau di Shopee itu kan ada pencarian ya, di kotak pencarian tuh. Kalau di Shopee itu ada kotak pencarian, nah klik aja di situ. Misalkan nih, kita mau mencari kata kunci Florisman. Nah, di situ nanti akan muncul kata kunci yang relate sama produk Florisman gitu. Jadi di kolom pencarian kita klik aja misalkan Florisman gitu. Kita ketik Florisman, nanti akan muncul kata kunci, Mbak. Oke. Dicatat ya Kak Deva apa yang dikasih tahu sama Mas Chandra nih. Karena penting banget. Udah langsung dikasih tutorial tuh tadi sama Mas Chandra. Oke. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari 9A Ida Bagus. Kak, di awal mulai jadi seller udah langsung punya target omset nggak Kak? Kalau punya berapa dan gimana cara pencapaiannya? Di awal jadi seller target omset. Nggak kebayang dulu ya awalnya nggak kebayang. Awalnya jadi kalau saya sih mengikuti pasar ya. Jadi saya nggak ada tuh target, awalnya itu nggak ada target harus jualan berapa, omsetnya berapa, itu nggak ada, tapi saya menyesuaikan dengan kebutuhan gitu. Jadi kebutuhan pada saat itu 100 gitu ya, 100 piece gitu. Ya saya harus bisa menyediakan 100 piece. Gitu. Jadi nggak ada yang target omset sampai wah bulan ini harus bisa. Tapi kalau untuk sekarang sih untuk memotivasi itu bisa lah. Nah kayak sekarang ini saya targetnya saya harus bisa menjual 5.000 piece sebulan. Nah itu memang lagi target saya gitu. Nah, tapi kalau untuk di awal-awal saya mengalir aja lah gitu. Jadi mengalir sendiri. Tapi di target juga kalau misalkan bulan ini saya beli misalkan 10 piece nih, ya 10 piece itu harus habis. Tapi nggak ada sih yang target sampai tinggi-tinggi banget untuk di awal mah gitu. Jadi semampunya dulu gitu, semaksimal mungkin lah. Nanti mengikuti kok. Oke, mungkin kalau di awal mah ngelihat alurnya aja kali ya, ngalir kayak air aja, jadi nggak woro-woro wah harus target segini. Oh enggak, jadi ngeliat alurnya dulu. Nanti tapi kalau untuk misalkan kita beli di awal 10 piece nih, ya untuk target sebulan ini memang ya saya harus habis nih 10 gini. Masa dalam sebulan 10 piece itu nggak kejual sih gitu. Iya benar-benar. Penting mah tanemin dalam diri aja ya Mas Chandra, yakin pasti kejual kayak gitu kan. Ya. Itu Mbak Ade. Oke. Sekarang wah Kak Aziz lumayan aktif nih ya. Oke, tadi udah aku jawab loh pertanyaannya Kak Aziz. Udah kita bahas juga tadi. Sekarang lanjut ke pertanyaannya Kak Septian. Kak Tendra, strategi iklan di Tokopedia yang efektif gimana Kak? Saya sudah ngiklan tapi belum ada penjualan sama sekali. Strategi iklan di Tokopedia itu saya belum terlalu expert ya, belum terlalu paham gitu karena untuk di Tokopedia saya punya admin. Nah admin itu yang mengurus, jadi saya hanya ngelihat reportnya aja gitu.
Tapi mungkin nanti next lah bisa kejawab yang di Tokopedia ya. Siap. Ditunggu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Ivan. Gimana ngatasi bid iklan yang tinggi di Shopee? Agar bid iklan bisa kecil. Dan Kang Tendra, iklan di Shopee pakai iklan manual apa otomatis? Untuk mengatasi bid iklan yang tinggi itu nggak apa-apa. Nah, misalkan bid iklannya itu misalkan 2000 nih, 2000. Untuk awal kita nggak apa-apa bidnya itu kecil, minimal itu sekarang 80-200 ya. Nah, iklan seminimal mungkin lah untuk bidnya awalnya ya. Jadi kalau misalkan minimalnya 200 ya kita set aja 200 gitu. Kata di 200 itu kita lihat gitu apakah si iklan kita itu muncul atau tidak gitu kan. Di Shopee itu kan ada yang namanya dilihat ya. Nah, ada kolom dilihat. Nanti di situ kita lihat kalau misalkan bid 200 itu dilihat orang tuh berapa. Dilihat ini tidak sama dengan diklik ya teman-teman. Jadi dilihat itu berarti iklan kita itu muncul di halaman pencarian ya. Jadi kalau misalkan di halaman pencarian pertama itu ada 10 produk Clorisman, nah itu mungkin salah satunya kita ada di 10 itu kalau dilihat ya. Nah beda lagi kalau misalnya diklik gitu, setelah ada orang yang melihat diklik lah itu misalkan iklan kita. Nah iklan kita diklik baru itu kita bayar Rp200. Nah itu. Jadi yang pertama untuk mengatasi bid iklan itu nggak apa-apa di 200, nggak usah ikutin bid yang rekomendasinya berapa itu nggak juga sih, nggak harus ya, nggak harus. Karena sekarang di Shopee itu bid rekomendasinya itu mencekek ya, asli itu mencekek kita ya. Jadi nggak apa-apa di bid kecil, itu yang pertama. Kalau untuk iklan manual apa otomatis, kalau saya sih pakai iklan manual dan otomatis, ya. Saya pakai dua-duanya kok. Ada iklan manualnya, ada iklan otomatisnya. Kalau iklan otomatis kan berarti itu sesuai dengan sistem, sesuai dengan judul iklan. Kalau untuk manualnya itu saya bisa set sendiri gitu. Saya mau kata kunci apa gitu, tapi masih relate dengan produk ini gitu. Gitu Mas Ivan ya. Oke, udah jelas ya Kak Ivan. Sekarang aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Indra. Kak Indra lagi. Sebagai seller, apakah boleh membangun tim bisnis atau mitra untuk memperluas jalur distribusi sehingga memungkinkan bisnis menjadi lebih besar? Membangun tim bisnis. Ya kalau menurut saya sih mungkin aja asalkan dengan aturan dan tata cara berjualan yang sesuai dengan Clorisman. Ada SOP. Ya. Tuh. Gitu. Malah membangun tim bagus ya Mas Tendra, jadi banyak timnya. Oh iya, ya kalau misalnya gini nih, kalau kita mengerjakan sendiri itu ini omset kita misalkan 1 juta nih, tapi karena kita punya tim omset kita 2 juta, pilih yang mana? Tim. Nah tapi dengan tim kita perjanjian, harus punya perjanjian dengan tim. Jadi untuk produk Clorisman kan kita sudah punya aturan yang jelas ya gitu, dari harga jual dan segala macamnya itu harus harus dilakukan gitu. Dan nanti tim kita itu mendapatkan apa dari kita, yaitu terserah teman-teman sendiri gitu maunya seperti apa gitu.
Betul. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Gopar. Waktu yang efektif buat iklan di Shopee kapan aja, Mas Hendra? Waktu yang efektif jam 12 siang ya, jam 12 siang sampai jam 1. Dari pagi sih bisa. Kalau pagi itu jam 9. Jam 9 sampai jam 8 sampai jam 10 itu bagus. Jam 12 sampai jam 2 itu bagus. Untuk malamnya itu jam 6 atau jam 7 sampai jam 10. Berarti nggak perlu banyak-banyak ya, Mas Hendra, cukup 3-4 Ya, postingan ini sebenarnya cukup ya? biar nggak boncos. Mantap. Untuk Tuh, jam-jam makanya. yang tidak bagus mungkin teman-teman bisa dinonaktifkan itu biaya promosinya gitu, di off aja gitu, nggak apa-apa kok. Nanti setelah jam 12 nih, nanti bisa di teman-teman aktifin lagi gitu. Oke. Siap, dicatat ya Kak Gofar, di note tuh saran dari Mas Hendra-nya. Sekarang aku lanjut ke pertanyaan dari Kak Angga. Gimana cara mengarahkan calon pembeli untuk mau mencoba produk kita? Karena ada beberapa yang bilang sebelumnya sudah pakai produk brand lain. Wow. Calon pembeli produk kita karena ada beberapa bilang sebelumnya pakai produk lain. Caranya gini aja, gampang. Pakai produk itu ngefek nggak? Betul. Simpelnya gitu. Jadi gini, kalau pakai produk yang tadi gitu, ngefek nggak? Tapi kadang-kadang ada yang enggak sih. Ya udah lu pakai produk yang ini nih. Nah, gitu aja gitu. Yang penting pendekatan dulu ya ke orang itu ya Mas Hendra. Jadi biar lebih luasa. Ya, tergantung orangnya sih. Kalau sama temen kan kita enak ngomongnya gitu, bisa sambil bercanda. Tapi kalau buyer yang benar yang kita nggak kenal, tapi untuk mengarahkan dia harus membeli itu kita tanya dulu gitu. Kalau untuk produk sebelumnya gimana nih hasilnya gitu. Ada efeknya enggak atau apa enggak gitu. Jadi nanti dari situ, dari cerita mereka nanti bisa kita gali gitu. Kita gali untuk mencari celah agar kalau ada celah untuk kita masuk untuk menawarkan produk konsumen, ya itu nanti celah itu yang kita pakai gitu. Betul. Kayak gitu ya Kak Angga ya. Jadi yang penting kosakatanya ya diperbanyak. Sering-sering sharing aja sama mentornya. Betul. Yang penting pendekatan dulu sama calon customer-nya itu lebih penting. Biar enak mau bercanda-bercanda. Kalau udah deket enak lagi malah. Jadi bisa bercandaan gitu. Iya Lu kan? pakai itu aja masih kusam. Ya udah lu pakai ini nih, rekening gua nih, dijamin lah gitu. Ya sambil yakinin aja gitu ya. Nanti juga pakai. Betul. Kalau udah deket mah udah iya aja, pasti percaya aja deh dia mah. Karena customer kan nggak tahu apa-apa, yang tahu kan kita. Udah, yang penting cara kita ngeyakininnya gimana gitu kan Mas Hendra ya. Iya betul. Oke. Terus aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini teman-teman banyak yang tadi udah kita bahas, terus teman-teman tanyakan lagi, jadi aku lengkap aja ya pertanyaannya. Aku langsung ke pertanyaan dari Kak Alike Music Live. Kalau lebih bagus iklan di Shopee atau Facebook ya? Tadi udah kan ya? Sudah tadi, tergantung sih. Tergantung teman-teman jagonya di mana gitu. Jadi nggak semua kita jago juga gitu. Nggak semua, saya juga nggak jago di FB tapi bisa jago misalkan di marketplace gitu ya. Saya fokus aja di marketplace di Shopee. Kalau saya jago di FB ya saya mainnya di FB. Betul. Berarti sesuai basicnya aja ya kalau kayak gini ya. Nah, sekarang aku lanjut ke pertanyaan dari Kak Aziz lagi. Kak, kalau kardus untuk packing biasanya pakai ukuran berapa sih? Apa bikin sendiri? Pakai kardus bekas atau beli kardus packing gitu? Ada kan ya kardus packing ya Mas Hendra?
Kardus, kalau saya sih pakai kardus bekas. Kardus bekas habis Indomie. bekas. Ya, Oh gitu. Kirain ya. mah yang beli itu. Kan Yang biasanya beli ada yang mana? bukan nih ya? Kalau nggak tahu di Flores itu kalau nggak salah sih nggak ada dari Flores. Oh gitu. Yang ada juga ya, lakbannya. Tuh. Tapi kalau Oh, untuk kardusnya mah nggak menyediakan gitu. Jadi gini, kalau untuk masalah packing itu bisa pakai kardus bekas lah. Lebih murah gitu. Beli satu kintal atau beli sama tukang loak tuh bisa lebih banyak gitu. 15.000 tuh bisa berapa lembar? 40 lembar, 40 kardus. Jadi lebih hemat. tuh kayak gitu ya Kak Aziz ya. Cari yang paling hemat aja. Kita mah yang hemat-hemat aja, nggak usah yang bagus-bagus Kalau lah. tadi kan ditanya ukuran. Ukuran mah sesuaikan aja gitu, sesuaikan dengan bentuk 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 apa? Bentuk produknya gitu. Ya. Jadi nggak kalau 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 besar ya kita potongnya besar gitu. Kalau kecil ya kecil aja gitu, nggak usah mengikuti apa namanya harus besar semua gitu, nggak, sesuaikan aja. Betul. Oke. Sekarang aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Dino. Satu lagi Bang, susah saat baru mulai penjualan itu di mana ya Bang menurut Bang Tendra? Tolong satukan dengan pertanyaan saya sebelumnya. Yang mana ya? Pertanyaan ini aja deh dilanjut. Susahnya saat baru mulai penjualan itu di mana ya Mas Tendra? Susahnya memulai penjualan itu kalau offline itu menawarkan sih, kalau kalau di offline itu susahnya kita itu menawarkan. Nah, makanya tadi saya bilang sebelum kita menawarkan produk kita harus tahu dulu segmentasi pasar kita itu di mana gitu, siapa dan positioning kita itu seperti apa gitu di situ. Yang tadi saya jabarkan di awal. Jadi kalau teman-teman udah tahu pasarnya untuk jualan itu di mana, itu memudahkan teman-teman gitu. Jadi bisa langsung apa ya namanya, tidak sia-sia gitu kalau kalau teman-teman kalau di offline itu menawarkan sesuatu kepada orang lain, tapi orang lain itu sebenarnya tuh bukan 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 calon buyer yang potensial. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang harus tahu segmentasi pasarnya. Kalau misalnya yang Chloris, segmentasi pasar kita apa sih? Anak SMA, anak kuliahan, karyawan. Nah, itu masih segmentasi pasar kita. Nah, itu kita tawarin ke situ, ke orang-orang tersebut lah istilahnya. Jadi, nah, perlu perlu apa ya namanya? Perlu skill komunikasi yang baik juga gitu agar tercipta closing. Nah, kalau untuk mungkin bisa dipelajari di auto chat, kan di apa ya namanya di marketing kit Florisman kan itu sudah ada tuh. Nah, itu terapin aja itu. Udah paling efektif dan udah bagus itu untuk apa ya, untuk jadi suatu contoh kita bicara ke orang lain tuh kayak gimana gitu. Tuh. Betul. Nah, wah, bisa dipraktekkan ya Kak Dino ya. Jadi langsung dibuka nih habis ini marketing kit di webnya. Ini udah lama juga nih, kayaknya banyak yang nggak ngebuka marketing kit di sana. Itu banyak loh video-video pembelajarannya juga. Jadi bisa Ya, ditonton selain starter pack. banyak Oke, dibuka satu-satu. Betul. Nah, sekarang pertanyaan Katria. Ada 2 pertanyaan ini. Untuk SDM kakak direkrut dari orang terdekat atau orang luar? Dan apa SDM yang kakak rekrut diberi pembekalan juga? Oh, mungkin referral kakak
referral Mas Tendra, dikasih pembelajaran juga nggak kira-kira? Harus. Memang harus seperti ya, itu udah kewajibannya. Ya harus, karena gini, nanti kalau ada yang beli Kloris, dia harus jawab apa itu sesuai dengan auto text. Ya. Jadi sebelum itu kita udah diberi pembekalan lah. Jadi kalau misalkan ada orang tanya, ini sabun apa sih? Jawabnya ini gitu. Ini gunanya gimana sih? Jawabnya ini. Jadi satu jawaban. Karena kalau misalkan nggak dikasih tahu, dia bingung ya Mas Tendra, cuma ngerekrut aja, tapi kalau nggak kejual kan sayang produknya. Ya, gitu. Betul. Tuh. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Iwan Toro. Malam Bang Tendra, mau bertanya, saya kan baru bikin atau jualan di Shopee. Nah, bagaimana tipsnya agar jualan kita bisa laku atau setidaknya toko bisa dilihat, dikunjungi sama customer? Berarti ini masih basic banget nih Mas Tendra, masih nol banget. Oke, yang pertama itu kalau misalkan teman-teman udah upload barang itu setiap 4 jam sekali itu naikin produk aja dulu. Berawal dari situ deh, naikin produk ya yang untuk dijagoinnya ya gitu. Naikin produk, karena naikin produk itu lumayan untuk traffic ya. Jadi setiap 4 jam itu kita punya slot itu 4 atau 5 ya, saya kemarin 5 kalau nggak salah. Nah itu slot itu kita pakai semua untuk naikin produk-produk kita gitu. Itu tidak berbayar kalau untuk naikin produk, hanya naikin produk itu tidak berbayar. Tapi lumayan buat nyebus. Awalnya seperti itu kalau untuk pemula ya. Kayak gitu ya Kak Iwan ya. Jadi kalau untuk awal-awal sih, kalau misalkan mau banyak referensi, tonton YouTube aja kali ya Mas Tendra. Lebih banyak juga tuh udah di YouTube ya. Saya juga belajar dari YouTube, Mbak. Tuh, Mas Tendra aja belajar dari YouTube. Karena waktu dulu pas awal-awal gabung belum ada kan ya, kayak sekarang Mas Tendra training Iya. gitu belum ada kan. Belum dulu tuh belum banyak seperti sekarang gitu untuk tutorial. Jadi waktu dulu zamannya mungkin saya kalau berjualan online itu harus meraba-raba dulu gitu, harus trial by error gitu jadinya. Bener-bener belajar sendiri ya, nggak ada siapa-siapa yang bantu. Keren deh, pokoknya angkatan Mas Tendra mah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa nih? Dari Kak Irham. Bang Tendra, cara menawarkan produk ke konsumen baru yang belum tahu produk Klorismen gimana ya? Offline nih berarti. Ini offline ya. Cara menawarkannya pertama sih gini. Kalau dia itu bukan teman lah, maksudnya nggak kenal gitu. Tapi lebih bagus sih ke teman-teman terdekat dulu gitu untuk nawarin produknya ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sini ada perkumpulan, ada teman cowok gitu, kita tanya dulu nih, kamu setiap hari bersihin muka nggak sih gitu. Gali dulu nih, kita tanya-tanya dulu nih, gali dulu. Oh, saya pakai, tapi pakai apa gitu? Produk misalkan produk A gitu ya. Oh gitu. Gimana? Pakai produk A itu cocok nggak gitu? Bagus nggak? Kalau misalkan bagus sih, cuy. Kalau misalnya dia bilang cocok sih gitu. Oh ya udah. Nah di situ kita jangan dulu ya udah gitu, jangan. Tapi kita terus gali lagi aja gitu. Gali lagi. Kalau misalkan setelah itu kita dapat kayak gini. Kalau misalkan mau nggak kalau pakai produk yang dari saya gitu. Nih, saya punya produk sama gitu, sabun pembersih wajah juga. Tapi ini lebih, nah kita menyebutkan keunggulan si produk kita itu dari si produk yang A ini gitu. Misalkan produk saya ini punya charcoal,
punya charcoalnya loh. Charcoal ini bagus untuk bla bla bla. Ada propolisnya loh. Propolis itu bagus buat apa? Nah, itu kita sounding keunggulan produk kita gitu dari dibandingkan dengan produk si A tersebut. Nah, gitu. Jadi kita membandingkan keunggulan produk kita dibanding produk yang dia pakai sebelumnya gitu. Jadi caranya seperti itu ya, Mas Irham. Oke, kayak gitu ya Kak Irham ya. Udah jelas banget tuh dijelasin sama Mas Tendra. Lanjut ke pertanyaan Kak Deva. Aduh, Kak Deva banyak banget ya nanyanya. Apakah foto produk apalagi baru di-upload di Shopee, kan penjualannya masih nol juga, mempengaruhi terhadap iklan kita, penyebab boncos? Maaf Mas, di Shopee. Foto produk yang baru di-upload di Shopee kan penjualannya masih mempengaruhi terhadap iklan kita? Enggak berpengaruh itu. Tapi semakin gini, kalau gambar kita itu bagus, itu sebagai konsumen itu pasti akan tertarik gitu melihat gambar kita yang bagus atau beda dari yang lain. Itu udah jelas ya. Kalau untuk boncos atau tidaknya itu enggak sih gitu. Tapi lebih bagus lagi memang benar. Kalau foto kita itu bagus dan beda dari orang lain, itu bisa jadi akan diklik. Gitu. Kenapa? Itu membedakan kita dari kompetitor. Gitu. Jadi misalkan kita punya foto produk yang beda dari yang lain gitu. Itu biasanya itu ada yang ngeklik iya, itu iya. Tapi untuk boncosnya itu enggak. Oke, kayak gitu. Jadi Kak Deva, kalau misalkan dari tadi Kak Deva lebih banyak ya ke marketplace sih. Shopee-nya coba belajar lagi di YouTube, lebih banyak loh cari referensi dan makin mantap. Iya, banyak harus cari banyak referensi sih di Shopee, itu bisa dipelajari sih. Betul banget. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Asep. Bagaimana Kak Tendra marketplace Shopee atau Topet dan lain-lain bisa laku total kalau di atasnya ada rating yang oke? Cara ngatasinnya gimana? Banget dalam masuk Shopee bisa Oh. di atasnya ada. Oh, ngerti nih. Kalau saya sih jurusnya pertama foto. Saya foto kalau misalkan di atasnya ada yang ratingnya lebih bagus, itu biasanya kalau saya buat iklan itu yang pertama itu dari foto, lalu jadi dari judul, yang ketiga itu deskripsi yang jelas, foto yang jelas, ya, judulnya yang kena, ya itu kemungkinan bisa menyaingi atau bukan menyaingi sih, kalau awal-awal sih mungkin belum bisa menyaingi, tapi ada peluang untuk iklan kita itu diklik atau dibeli gitu. Nah, Kak Asep bisa dicatat tuh tadi saran dari Mas Tendra-nya. Jadi jangan sampai kelewat. Judul iklan, gambar, sama deskripsi yang jelas, itu aja. Tuh, poin-poinnya itu yang penting, jadi langsung dicatat aja. Teman-teman yang lain juga yang lagi dengerin bisa langsung dicatat ya. Oke, lanjut ke pertanyaan Kak Aziz lagi. Kak, biaya iklan di hari biasa dengan di event-event bulan marketplace kayak 1166 dan lain-lain itu bagaimana? Biaya iklan kalau untuk event udah jelas pasti traffic akan berkali-kali lipat ya kalau event ya. Tapi kalau hari-hari biasa itu trafficnya biasa aja. Tapi kalau untuk event itu memang pasti
marketplace-nya itu ngebus calon konsumen untuk masuk ke marketplace-nya. Nah, itu memang biasanya kalau saya sih nambah biaya iklan. Jadi memang ada perbedaan hari-hari biasa sama hari event itu pasti trafficnya berbeda. Intinya itu. Tuh. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berarti udah jelas ya Kak Aziz ya. Sini nyiapin pertanyaan lagi nih pasti Kak Aziz nih. Aku lanjut pertanyaan Kak Agum. Assalamualaikum, pemasaran tuh bagusnya offline apa online? Sesuai basic Kak Agum. Kayak tadi udah Mas Tendra jelasin. Biar cepat. Sesuai basic ya. Kalau teman-teman kuat di offline, lakukan offline. Kalau teman-teman kuatnya di online, ya lakukan online gitu. Kayak gitu. Sesuai basic. Terus nanya lah. Oke, lanjut. Lebih bagus sih kalau dua-duanya kuat lebih bagus. Tapi susah sih kalau misalkan baru ya Mas Tendra. Mending salah satu dulu difokusin ya. Betul. Lanjut ke pertanyaan Kak Fatur. Kalau boleh tahu nama toko kakak di Lazada dan Shopee apa? Marketplace kalau boleh tahu nama toko di kakak di Lazada. Ya pokoknya yang ratingnya banyak. Tuh, lihat Florisman ratingnya paling banyak. Pokoknya itu toko Mas Tendra. Dah, kejawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan. Mana lagi nih? Dari Kak Soheri. Mas Tendra, untuk berjualan offline, bagaimana cara meyakinkan customer yang baru pertama kali order agar tidak ragu membeli produk kita, sedangkan supermarket, minimarket tidak menjual produk Florisman? Nah, itu sebenarnya sebagai suatu keuntungan loh buat kita. Produk kita ini nggak retail. Jadi produk kita ini nggak retail. Kalau retail itu kan jualannya Alfa juga ada, Indomaret juga ada. Nah, itu sebagai bisa teman gunakan sebagai keuntungan. Kenapa produk Florisman ini nggak retail gitu. Jadi itu sebagai keuntungan buat teman-teman untuk ngomong promosinya gitu. Ini nggak jual retail loh, ini nggak ada di Indomaret loh. Ini produknya eksklusif ya. Produk eksklusif itu nggak akan ada di retail, makanya jualannya kita online gitu. Jadi sebagai apa ya namanya, kalau sebutan di marketingnya saya lupa ya namanya itu. Nah, itu sebagai bukan dijadiin sebagai suatu kendala ya gitu. Jadi karena produk kita ini tidak ada retail, tidak di-retailkan, nah ini lebih bagus gitu lah. Mungkin kata-katanya bisa dirangkai gitulah gitu ya. Oke, kayak gitu ya Kak Suheri. Karena emang dari awal kita bisa aja jual ke supermarket, tapi kita lebih milih untuk mendistribusikan produk kita ke seller. Kayak gitu, bilang aja produk. Kalau Florisman udah retail, saya nggak akan ada di sini kayaknya. Betul. Omsetnya nggak bakal sebesar ini. Kapan kalau udah retail mah udah nggak ada seller. Bakalan kalah seller sama retail nggak pokoknya. Bisa jualan Floris sampai 4 tahun 5 tahun gitu nggak akan ada. Betul. Bilang aja produk Florisman itu eksklusif. Jadi hanya ada seller yang menjualnya. Kayak gitu. Udah selesai. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Katria. Saya mau tanya lagi, dari pengalaman kakak selama iklan di marketplace atau Facebook Ad, apakah pernah dijailin orang? Wah, dijailin. Dijailin kayak gimana? Dijailin, akunnya diacak-acak kali Kak. Ya ini pertanyaannya masih nggak, menurut saya ngegantung. Ya ngegantung gitu, maksud dijailin apakah diklik terus sama orang itu gitu sehingga iklan kita boncos gitu. Tapi kalau mungkin saya bisa jawab di marketplace ya.
Kalau di marketplace itu kalau untuk orang jahil atau enggak itu nggak bisa nggak bisa di apa ya nggak bisa diketahui juga sih Mas Tria ya. Jadi apakah dia jahil atau enggak, ada orang iseng yang apa namanya ngeklik iklan kita itu, saya juga nggak tahu gitu. Kalau dari IP yang sama beberapa kali tetap dihitungnya satu. Betul. Tapi sering ada yang kayak gitu Mas Indra. Apa belum pernah? Nah itu masanya nggak ketahuan Mbak. Saya jadi nggak tahu ada yang jahil atau enggak, itu saya juga nggak ketahuan sih kalau di marketplace ya. Oke, kayak gitu ya Kak Tria ya. Sekarang aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Deden. Mas Tendra, saya setiap isi saldo buat ngiklan di Shopee, sekali iklan 100.000, tapi baru 2 jam langsung habis saldo ikan saya. Minta solusi Mas. Kenapa bisa secepat itu habis padahal produk saya sedikit? Wow. Mas Deden ngebit satu iklannya berapa? Iklan 100.000 habis dalam 2 jam itu bitnya berapa? Apakah mengikuti bit rekomendasi atau bitnya disesuaikan gitu? Kan bitnya itu bisa disesuaikan nih. Mulai dari kalau di Shopee ya mulai dari 200 sampai sesuai dengan rekomendasi kata kuncinya gitu. Ya itu sesuaikan aja, intinya nggak perlu sesuai dengan rekomendasi. Kalau sesuai dengan rekomendasi ya iya, jangankan 1 juta aja bisa habis dalam 1 jam kalau kita mengikuti bitnya yang rekomendasi itu. Mungkin sepertinya kayaknya seperti itu gitu, mengikuti harga rekomendasi, akhirnya satu klik habisnya bisa 5.000, bisa 2.000, ya cepet lah habisnya gitu. Jadi dicek lagi bitnya ya Mas Deden, bitnya berapa itu. Nah, kayak gitu ya Kak Deden ya. Berarti kalau misalkan emang boncos terus lebih baik sih yang organik aja ya Mas Tendra ya. Nah, dinaikin 4 jam sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Arya. Cara naikin produk supaya pencarian nomor 1 di Shopee gimana caranya Kak? Kalau ikutin bit rekomendasi babak belur pasti. Kalau untuk naikin produk ke nomor 1 itu nggak bisa. Setahu saya nggak bisa. Tapi setidaknya kalau kita naikin produk itu, iklan kita itu ada di halaman keberapa, atau bisa halaman 1, halaman 2, atau halaman 3 pencarian gitu. Sesuai dengan kata kuncinya, kata kunci judul iklan kita ya. Jadi naikin produk itu bukan tujuan untuk agar iklan kita jadi nomor 1, enggak ya. Tapi sebagai ini aja, sebagai apa namanya, iklan kita itu munculnya nanti ada di halaman berapa gitu. Yang jelas sih kalau untuk naikin produk itu dilihat di halaman berapa itu. Nah itu, tapi kalau itu kan sistem yang mengaturnya gitu. Oke. Dicatat ya Kak Arya ya, biar nggak lupa nih tadi saran dari Mas Tendra-nya. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Ronald. Bagaimana biar jualan di Shopee rame Bang? Apa trik yang harus dilakukan atau dipelajari? Apa ada teknis khusus? Sebenarnya. Maafin ya Mas Tendra ya, mungkin baru join. Makanya diulang-ulang lagi pertanyaannya. Ya, kalau untuk jualan di Shopee biar rame, ya yang pertama itu yang penting sih ini judul iklan harus sesuai, ya, gambar iklan menarik, deskripsi iklan yang jelas, udah itu aja sih. Nanti mengikuti sebenarnya nanti. Nah, tinggal nanti kita optimasi si iklan kita tersebut. Nah, gitu. Wow.
Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Septian. Foto produk di marketplace yang bagus pakai background polos atau gimana Kak? Apakah juga kita perbarui foto produk baru setiap minggunya? Foto produk di market itu kalau rekomendasi dari marketplace itu backgroundnya putih, tapi kalau backgroundnya berwarna pun nggak jadi masalah ya. Yang pertama itu. Kalau yang pertama tadi rekomendasi dari marketplace itu putih, tapi tidak masalah kalau backgroundnya berwarna ya. Ya itu. Kalau untuk memperbarui foto produk setiap minggu nggak perlu ya. Ya nggak perlu kita ganti-ganti gambarnya gitu, nggak perlu gitu. Biarkan aja gambar yang sudah ada gitu ya. Itu sih, itu jawabannya. Mas Septian. Oke, kayak gitu ya Kak Septian. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditambahin background nggak masalah kan ya Mas Hendra ya? Nggak Background masalah, warna. nggak masalah. Oke, lanjut ke pertanyaan kalian. Bang Hendra lebih dominan foto produk atau iklan? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, foto produk bagus itu lebih bagus, ditambah iklan ya lebih bagus. Oke, ya gitu ya kalian. Pertanyaan simpel sekali. Aku lanjut pertanyaan Kak Inkognito lagi. Sebulan terakhir pendapatan omset Kang Tenda berapa Kang? Sebulan terakhir. Oh, bulan kemarin. Omsetnya berapa Mas Tenda? Rahasia dapur lah. Rahasia dapur. Mantap. Rahasia dapur ya. Oke, lanjut ke pertanyaannya Kak Irham. Bang Tendra sudah bisa beli apa aja saat ini? Biar bisa jadi motivasi saya. Ada di iklan Florisman, udah itu aja. Bisa langsung cek Instagramnya Mas Tendra. Apa Mas Tendra Instagramnya? Tendra Ardianto. Oke, bisa langsung dicek Instagramnya, di follow. Jangan lupa bisa dilihat tuh apa aja yang udah Mas Tendra dapetin, semua ada di Instagram. Oke. Di iklan Florisman juga ada kok itu. Iya, semua iklan TikTok, Instagram semua tentang Mas Tendra. Ya, itu. Ya udah itu aja jawabannya. Jadi nggak perlu Sudah sebutin terpapar. satu-satu. Kalau disebutin satu-satu nanti ria. Ya. Enggak dong, kan buat motivasi. Mungkin buat teman-teman lah. Jadi ambil sudut pandangnya yang positif aja ya gitu. Jadi sebenarnya bukan untuk ajang pamer atau gimana gitu. Tapi untuk positifnya kita bisa memacu kita lah. Saya juga dulu awalnya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa sekali, hanya punya motor butut yang masih ada sampai sekarang saya simpan gitu, dan itu pun pernah hilang gitu. Sampai bisa punya ini itu gitu ya, itu dari awalnya memang juga dari nol gitu. Betul. Oke. Jangan lupa Kak Irham habis ini langsung dicek Instagram Florisman-nya ya. Sama Instagram Mas Tendra. Oke, lanjut ke Oke. Oh, pertanyaannya Karian. Bang Tendra, Tokopedia bagusnya kata kunci pilihan atau otomatis? Kalau otomatis, di Tokopedia bakal boncos kayak di Shopee nggak? Mungkin sesuaikan aja sih, nggak juga sih sebenarnya. Cuman gini, yang penting kita itu kalau kita untuk beriklan itu di set. Jadi jangan di loss aja gitu. Kalau misalkan di loss ya pasti boncos gitu. Jadi untuk awalan kita harus set aja dulu bidnya paling rendah berapa, terus modal seharinya berapa gitu. Nah, udah gitu sudah diterapkan tuh. Nah, kita main di jam-jam yang bagus. Tuh.
Jadi insya Allah nggak akan boncos lah kalau udah di set. Oke deh. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir kali dari Kak Alike. Musik live Kak Tendra kasih motivasi dong biar semangat jualan seperti Mas Tendra. Oke, Mas Tendra. Mungkin sebelum ditutup, motivasi terakhir dong Mas Tendra untuk teman-teman seller semua nih. Biar semangat jualannya, biar tetap konsisten kayak Mas Tendra sampai 4 tahun kayak gitu, sampai hampir 5 tahun ini nih. Motivasinya. Kalau motivasi pribadi itu lihat keluarga kalian deh gitu. Itu pertama. Lihat keluarga, karena apa? Keluarga itu yang selalu mendukung kalian gitu. Jadi kalau kalian bisa membahagiakan keluarga kalian sendiri, itu sebagai salah satu kebahagiaan kalian juga pastinya kan ya. Jadi kalau saya pribadi itu kenapa konsisten dan atau segala macam, karena di apa ya, tuntutan. Ya, pertama itu tuntutan. Kalau saya tidak bagus berjualan atau apapun itu saya mencari rezeki itu, kalau tidak dimaksimalin, keluarga saya makan apa? Itu intinya itu. Nggak jauh-jauh sih, saya bukan orang yang kamu harus harus apa ya, harus ini kayak seorang motivator gitu ya, enggak lah. Jadi saya ngeliat realnya aja gitu. Kalau untuk yang kata-kata motivasi itu sebagai bentuk cerminan diri aja gitu. Oh, saya harus ini gitu. Tapi kalau untuk realnya motivasi ya pasti dari keluarga. Tuh. Balik lagi ke keluarga ya Mas Hendra. Pokoknya ingat kalau kita lagi Kalau sudah berkeluarga, bosan. ya, lihat anaknya. Kalau yang belum berkeluarga, motivasi Orang tuanya. Ya, orang tuanya. Terus kamu umur 25 atau 30 tahun mau jadi apa sih gitu. Itu sebagai motivasi. Ingat sama cita-cita dan impian ya Mas Hendra ya, harus dicapai. Kayak gitu. Dulu nggak apa-apa, nanti suatu saat saya harus punya ini, harus punya itu. Nah itu sebenarnya bisa jadi motivasi juga gitu. Tapi yang real nomor satu itu keluarga sih. Berbakti dulu pada keluarga ya intinya. Kita insya Allah langsung dipermudahkan jalannya ya Mas Hendra ya. Kalau doa restu orang tua itu juga penting. Betul. Oke, teman-teman, mungkin nih sampai sini aja kali ya perbincang-bincangan kita dengan Mas Hendra nih. Terima kasih sebelumnya Mas Hendra atas penyampaiannya banyak sekali, atas ilmu-ilmu yang udah disampaikannya. Terima kasih banyak ya Mas Hendra. Terima kasih banyak karena udah bikin sibuk nih malam-malam sama pertanyaan seller-seller. Mohon maaf banget ya Mas Hendra ya. Saya dari Florisman. Jangan kapok ya Mas Hendra ya. Ngobrol-ngobrol bareng seller-seller Florisman. Sama saya juga terima kasih buat teman-teman semua gitu ya. Mungkin pertemuannya singkat tapi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua di sini. Kalaupun ada yang kurang jelas atau butuh sharing, silakan hubungi saya gitu kan. Di grup pasti ada nomor saya, jangan segan-segan lah. Di IG juga saya punya, jadi insya Allah kalau ada waktu pasti saya jawab. Betul. Langsung main aja ke rumah Mas Tendra kalau kayak gitu ya. Kalau yang Bandung bisa, kalau yang di Bandung bisa ke rumah. Siap. Oke deh, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Tendra atas waktunya. Terima kasih. Pokoknya nggak ngerti lagi deh, pas seller Florisman ini baik-baik banget buat bagi ilmu-ilmu ke teman-teman seller lainnya. Dan seller-seller yang tadi banyak bertanya sama Mas Hendra, aku harap teman-teman semua mencatat apa yang disampaikan sama Mas Hendra, terus juga dijalanin dan langsung dipraktekkan biar bisa langsung sukses seperti Mas Hendra. Amin.
Oke deh teman-teman, karena waktunya udah lumayan malam juga dan gak kerasa kita udah 1,5 jam lebih nih berbincang-bincang. Makasih banyak ya Mas Hendra ya, sampai Sama-sama aus nih Mbak kayaknya. Adia, sama-sama ya teman-teman. Oke, di teman-teman tunggu sampai di next minggu depan kita bakalan ada materi-materi lainnya dari top seller lainnya. Jadi tetap stay terus informasi-informasi di grup, jangan sampai ketinggalan. Kalau gitu, aku tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf, aku atas nama moderator menutup pertemuan meeting pada hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tendra. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Selamat malam.